Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya hari ini, Apoteker Zaini. Jadi pada kesempatan ini kembali saya menyapa teman-teman semua, teman-teman sejawat apoteker, teman-teman sejawat tenaga teknis kefarmasian, teman-teman yang menonton video saya hari ini. Nah, pada kesempatan ini saya kembali akan berdiskusi dan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya berkaitan dengan pelayanan kefarmasian, khususnya untuk perizinan toko obat. Nah, beberapa waktu yang lalu banyak komentar dan masukan kepada saya, terutama teman-teman yang pengen mendirikan toko obat, bahwa tolong dibuatkan video ya mengenai bagaimana cara mendirikan toko obat. Nah, di samping apotek yang sudah saya banyak bahas di video-video sebelumnya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini saya secara khusus membuatkan sebuah video hari ini yang berkaitan dengan proses perizinan toko obat, yang tentunya sedikit banyak ada kesamaan dengan perizinan apotek, namun tidak terlalu banyak syaratnya sama seperti pendirian apotek. Nah, sebelum ke arah perizinan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan perbedaan antara apotek dan toko obat sehingga teman-teman bisa memahami batas kewenangan daripada masing-masing unit pelayanan kefarmasian ini ya. Nah, mungkin kita tahu beberapa di antara teman-teman yang mendengar dan menonton video kali ini mungkin ada juga yang masih beranggapan bahwa toko obat dan apotek itu sama. Nah, saya sering menemukan statement di tengah masyarakat bahwa apotek dan toko obat itu sama. Ya, padahal berbeda sama sekali teman-teman ya. Nah, contoh ada pasien ya yang menyebut bahwa apotek kami saja sering disebut toko obat ya sampai sekarang teman-teman. Padahal kewenangannya itu sangat-sangat berbeda. Nah, saya akan jelaskan terlebih dulu perbedaannya. Nah, perbedaan pertama adalah penanggung jawab. Penanggung jawab untuk toko obat itu cukup teman-teman dari lulusan tenaga teknis kefarmasian, terutama diploma 3 farmasi. Itu cukup sampai TTK. Nah, untuk apotek itu sebagaimana definisinya merupakan tempat pelayanan kefarmasian, tempat pekerjaan kefarmasian oleh apoteker ya. Maka tentu apotek ditanggung jawab atau dipegang pengelolaannya oleh seorang apoteker mutlak ya, jadi tidak ada perkecualian. Nah, sehingga dari sisi kewenangan dan tanggung jawab tentu akan berbeda antara toko obat dan apotek itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi kewenangan pelayanan kefarmasian tentu juga berbeda. Kalau toko obat tentu dibatasi adalah obat-obatan bebas ya, obat-obatan kebutuhan masyarakat secara umum, vitamin ya, kemudian obat-obatan untuk keperluan pengobatan umum yang bisa dibeli secara bebas, itu bisa diadakan di toko obat. Nah, berbeda dengan apotek, kalau apotek tentu adalah obat-obatan yang sifatnya bebas juga, bebas terbatas, dan ada beberapa obat keras yang harus disediakan untuk melayani kebutuhan permintaan resep oleh dokter. Nah, jadi perbedaannya di sana. Kalau toko obat tidak bisa melayani resep dokter, kalau apotek boleh melayani resep dokter. Nah, jadi yang jelas di toko obat tidak boleh sama sekali tersedia obat keras karena melanggar undang-undang dan itu bisa kena tindak pidana. Nah, jadi itu yang perlu diingat teman-teman semua. Kemudian dari sisi perizinan sedikit berbeda teman-teman. Nah, hari ini saya akan coba update proses perizinan toko obat dan mungkin juga apotek ya, berhubungan di sini di tahun 2020 karena ada sedikit perbedaan yang ada ya dari proses perizinan tersebut. Oke, langsung saja saya akan coba jelaskan untuk toko obat sendiri. Nah, bagi teman-teman yang pengen mendirikan sebuah toko obat, terutama teman-teman dari lulusan tenaga teknis kefarmasian, nah mendirikan toko obat di tahun 2020 sepertinya ada sedikit perbedaan. Nah, perbedaannya apa?
di sini nanti teman-teman akan melihat bahwa dalam perizinan toko obat itu nanti akan menggunakan ya yang namanya lembaga OSS. Nah, apa itu lembaga OSS? Itu adalah perizinan berusaha terintegrasi ya secara elektronik atau online single submission atau OSS dalam perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, dan pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Nah, jadi ini saya baca di menunya OSS ya. Nah, saya tidak tahu persis ya apakah semua daerah sudah menerapkan ini. Namun saya lihat beberapa daerah secara umum, terutama kota-kota besar, itu sudah menerapkan yang namanya online single submission. Nah, jadi perizinan khususnya untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB itu harus melalui menu OSS. Nah, jadi teman-teman harus register dulu di sana atas nama perorangan atau atas nama perseroan, CP, PT dan sebagainya untuk pendirian usaha. Dari usaha mikro sampai usaha yang cukup besar ya, sepertinya di sini ya. Nah, toko obat, apotek itu sudah termasuk ke dalam lingkup yang harus melalui OSS, sehingga kita harus mengurus namanya nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh di sini ya. Yang menerbitkan adalah tentu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ya, namanya Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Nah, perlu kita pahami dulu di sini ada ya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang di sini tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan atau yang tadi disebut dengan OSS. Nah, salah satu perizinan di sana adalah toko obat ya. Nah, coba kita masuk ke izin toko obat. Teman-teman bisa lihat di halaman 34 di panduan ini ya, di Peraturan Menteri Kesehatan ini, maka di sana sudah terdapat beberapa persyaratannya. Nah, boleh saya sebutkan yang pertama di pasal 31, toko obat diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan ya. Jadi secara mandiri perseorangan. Pelaku usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu paling rendah tenaga teknis kefarmasian. Nah, jadi teman-teman dari diploma 3 itu bisa langsung mendirikan toko obat ya. Tentunya teman-teman yang sudah memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian atau STR-TTK. Nah, kemudian pelaku usaha tadi ya. Kemudian yang ketiga, persyaratan untuk memperoleh izin toko obat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf Y terdiri dari, nah syaratnya teman-teman ada 5 ya. 1. STR-TTK. 2. Surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab tenaga teknis. Itu nanti tentu dapatnya di Dinas Kesehatan atau BP2T ya. Kemudian denah bangunan, bagaimana gambar bangunan, bagaimana bentuknya, bagaimana tata letaknya itu dibuat. Kemudian daftar sarana dan prasarana toko obat, itu apa saja yang ada di dalamnya, itu dibuat daftarnya, kemudian diserahkan juga. Kemudian berita acara pemeriksaan. Nah, jadi hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan mungkin ya di tempat teman-teman semua itu juga dilampirkan untuk mendapatkan izin toko obat itu sendiri. Oke. Nah, perizinan berusaha di sektor kesehatan yang diterbitkan oleh Bupati Wali Kota terdiri dari salah satunya adalah izin toko obat ya. Nah, jadi izin toko obat itu merupakan sektor kesehatan yang termasuk ke dalam pelayanan OSS yang dikeluarkan oleh Bupati Wali Kota ya. Nah, jadi teman-teman tentu pelayanan toko obat atau pelayanan izin toko obat tentu nanti kedepannya adalah sudah menggunakan menu OSS ini ya. Nah,
kemudian kita lihat di pasal 76. Pelaku usaha yang telah memiliki NIB dan memenuhi komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik wajib memenuhi komitmen izin apotik atau izin toko obat. Nah, jadi untuk mendapatkan NIB tadi tentu teman-teman harus mengisi menu OSS dengan berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi di sana. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara memasuki menu OSS yang ada di websitenya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, berdasarkan hasil evaluasi berita acara pemeriksaan sebagaimana pada ayat 6 dinyatakan tidak terdapat perbaikan pemerintah daerah, kabupaten kota menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen izin toko obat paling lama 3 hari melalui sistem OSS. Nah, jadi nanti terintegrasi sistemnya melalui OSS. OSS ini, teman-teman 3 hari SOP-nya itu sudah mendapatkan informasi setelah semua persyaratan itu dimasukkan ya. Nah, jadi cepat ya teman-teman prosesnya ini dibandingkan mungkin secara manual ya. Nah, jadi banyak sebenarnya keuntungan-keuntungan ketika sudah digunakan dengan sistem terintegrasi ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ada tidak ya. Nah, di sini poin 10 ini saya search ya menggunakan toko obat supaya mudah. Kemudian berdasarkan perbaikan yang disampaikan oleh pelaku, nah misalnya ada perbaikan, maka menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen paling lama 3 hari melalui sistem OSS. Nah, jadi bisa jadi nanti ada perbaikan atau kekurangan data, maka juga teman-teman akan diberikan informasi 3 hari setelah teman-teman melakukan input data ke sistem OSS tersebut. Nah, penyampaian notifikasi izin toko obat atau apotek tersebut adalah berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi menyatakan pelaku usaha tidak memenuhi komitmen sebagaimana yang dimaksud, maka pemerintah daerah, wali kota maupun bupati berhak melakukan penolakan terhadap izin usaha tersebut termasuk dengan toko obat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semua. Jadi karena terintegrasi dalam satu sistem, jika ada salah satu syarat tidak terpenuhi, komitmen tidak terpenuhi, maka bisa saja dilakukan penolakan. Nah, jadi kita tidak bisa bermain macam-macam ya di sini, terutama untuk perizinan toko obat. Nah, jadi mungkin secara umum Permenkes ini bisa di-download PMK 26 tahun 2018 tentang perizinan sektor kesehatan, terutama dalam penggunaan OSS. Nah, sekarang saya akan masuk ke menu OSS ya. Kebetulan di sini sudah saya buka. Teman-teman bisa search di sini ya. oss.go.id portal ya. Di sini oss.go.id, teman-teman akan masuk ke menu ini. Di sini tertulis Lembaga OSS, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau BKPM. Nah, sebelumnya kita bisa melihat beberapa simulasi ya. Di sini simulasi, kemudian petunjuk teknis pengisian. Nah, di sini teman-teman bisa download menu registrasi yang misalnya di sini ada cara registrasi. Kalau tidak paham bisa download di sini. Ini akan tampil bagaimana cara untuk registrasi di menu OSS ya. Saya pikir di sini cukup jelas. Nah, di sini ada identitas ya, nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan ya, negara asal, tanggal lahir, nomor telepon, alamat email, kode captcha-nya diisi. Nah, di sini diisi semua ya di menunya. Saya pikir bisa download sendiri teman-teman di sini. Kemudian, nah di sini dipastikan masuk ke yang mana, yang non perseorangan, mikro, kecil perseorangan, usaha lainnya, fasilitas perubahan izin lingkungan, itu semua ada. Tapi saya pikir kalau toko obat mungkin ya, kalau tidak perseorangan ini, maka masuknya adalah mikro dan kecil perseorangan. Itu teman-teman bisa buka bagaimana petunjuk teknis pengisiannya. Nah, kemudian kita bisa masuk
di referensi ya, di sini ada namanya daftar perizinan. Nah, jadi pada menu ini nanti teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada banyak sekali ya izin usaha yang harus melalui OSS. Nah, jadi ada 50 bahkan mungkin lebih halaman yang memuat menu usaha ini. Nah, untuk mempersingkat, teman-teman bisa ketik di sini toko obat ya. Toko obat. Nah, pada menu toko obat kita bisa masuk di sini dengan klik 2 kali, maka di sini akan masuk ya syarat. Nah, jadi ada menu persyaratan di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi untuk mendirikan toko obat sama seperti yang ditampilkan tadi di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018, semua syaratnya ada di sini ya. Nah, jadi inilah yang kira-kira akan dilampirkan nanti pada saat mengurus izin OSS ini ya. Jadi teman-teman yang sebelumnya mungkin Dinas Kesehatan maupun BP2T yang mengeluarkan izin, nah namun kedepannya ini nanti adalah langsung kepada lembaga OSS, di mana pelayanan perizinan itu dikeluarkan oleh pelayanan perizinan berusaha ya, pendanaman modal. Nah, jadi langsung melalui online, melalui sistem OSS tersebut. Nah, jadi kebetulan saya tidak bisa masuk ke menunya ya. Mohon maaf karena saya belum registrasi di sini. Jadi teman-teman nanti bisa registrasi sendiri, kemudian bisa memasukkan berbagai macam persyaratan tadi, terutama identitas dan nomor induk kependudukan tadi ya, diisi semua. Sudah terregistrasi, teman-teman bisa masuk di sini, login, sedikit loading. Nah, jadi sebenarnya pemanfaatan OSS ini sangat bermanfaat ya sebenarnya. Pertama, saya pikir mempercepat proses. Yang kedua, mohon maaf ya, dalam tanda kutip akan mengurangi potensi-potensi praktek-praktek KKN. Tentunya ya, proses perizinan dimanapun kita ketahui bisa saja ada kemungkinan itu. Nah, saya tidak menyebutkan di wilayah mana, di tempat yang mana ya. Namun ya faktanya banyak ditemukan kasus-kasus seperti itu. Nah, maka dari itu dengan adanya sistem ini sedikit bisa mengurangi kemungkinan itu ya. Nah, kita kembali kepada menu ini. Nah, di sini ada login, username dan password yang tentunya sudah teman-teman buat di menu registrasi, dimasukin di sini. Kemudian ketika sudah berproses, ketika semua sudah diinput, maka di sini kita bisa nanti melihat mungkin ya di tadi toko obat tadi, kita bisa nanti melihat perkembangannya bagaimana ya. Nah, perkembangannya di sini ada status NIB-nya, nomor induk berusahanya, apakah sudah terbit atau belum. Nah, kemudian juga di sini kalau mau mengetahui detail tentang apa yang dimaksud dengan istilah-istilah yang ada di sana, itu teman-teman bisa buka kamus.oss.go.id. Nah, di sini bisa di search berbagai macam istilah-istilah yang pengen diketahui terkait dengan proses perizinan di sini. Oke. Nah, jadi intinya nanti nomor induk berusaha akan didapatkan ketika teman-teman memasukkan atau menginput data di sistem OSS dari pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait perizinan toko obat. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau mendirikan toko obat, sebelum mengurus perizinan terlebih dahulu mendatangi dulu Dinas Kesehatan atau Badan Perizinan Terpadu di daerah masing-masing. Ditanya apakah sudah menggunakan OSS, seperti itu ya. Nah, jadi saya tidak tahu persis ya di daerah teman-teman masing-masing seperti apa. Nah, siapa tahu sudah menggunakan OSS, maka tentu harus mengikuti prosedur yang ada di sini. Nah, jadi ini informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat dan selamat berjuang mendirikan toko obat maupun apotek di daerahnya masing-masing. Masih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.